Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5603 dan bab 5604. Dongeng Donghua. Bab 5603. Kaisar Yanpo. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Yanpo, penerus tidak mencolok yang mengikuti Kaisar Netherworld saat itu, telah memasuki ranah Kaisar Agung pada suatu saat. Orang ini menduduki Gunung Huangquan setelah kematian Kaisar Netherworld, dan menggunakan pertahanan Gunung Huangquan yang menakutkan untuk melawan musuh asing. Dia bahkan secara langsung menyerahkan banyak wilayah yang dimiliki Kaisar Netherworld pada saat itu, memungkinkan banyak orang kuat di seluruh wilayah Kaisar Netherworld untuk berkumpul di Huangquan. Gunung itu memegang komando. Selama bertahun-tahun, Yanpo tidak pernah melangkah melampaui Gunung Huangquan. Dengan kekuatannya dan keistimewaan Gunung Huangquan telah mampu berdiri di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kaisar Wu Yueming memandang Yanpo dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, "Yanpo, kamu muncul tepat pada waktunya. Tahukah kamu di mana ayah angkatmu sekarang?" Yanpo tampak terkejut, "Ayah? Di mana Tuan Kaisar Wu Yue? Apakah kamu mengatakan ini? Bukankah ayah angkatku jatuh ke lautan alam semesta saat itu?" Mata Yanpo bingung dan wajahnya kaget. Dia menatap Kaisar Wu Yueming dengan kaget, matanya penuh keterkejutan. Bukan hanya dia, kaisar jauh lainnya juga terkejut saat merasakan kata-kata ini. Ayah angkat Yanpo. Bukankah itu Kaisar Netherworld? Bukankah dia jatuh ke lautan alam semesta saat itu? Kaisar Wu Yueming bertanya, apa maksudnya? Mungkinkah Kaisar Netherworld belum mati? Untuk sesaat, Kaisar Agung yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan menjalin pikiran spiritual mereka dan berbicara satu sama lain, semuanya menunjukkan keterkejutan. Jika kaisar besar lainnya menanyakan hal ini, mungkin mereka tidak akan terlalu peduli, karena yang menanyakan pertanyaan ini adalah Kaisar Wu Yueming, salah satu dari 4 Kaisar Agung. Seseorang harus memikirkan secara mendalam maknanya. Saat Yanpo menjawab, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama juga menatap mata Yanpo. Mereka terkejut saat melihat keraguan di matanya. Ekspresi Yanpo ini sepertinya tidak palsu. Apa dia tidak tahu kabar bahwa Kaisar Netherworld masih hidup? Tapi Yanpo ini adalah anak angkat Kaisar Netherworld saat itu, dan tampaknya penerus Kaisar Netherworld. Setelah kematian Kaisar Netherworld, dia kini menjadi penguasa sebenarnya Gunung Huangquan. Jika Kaisar Netherworld benar-benar hidup, bagaimana dia bisa tidak mengerti dia? Kamu benar-benar tidak tahu. Kaisar Wu Yueming menyipitkan matanya dan menatap Yanpo. Tuan Wu Yueming saya benar-benar tidak tahu. Mungkinkah ayah angkat saya masih hidup? Yanpo juga bereaksi saat ini, memandang Wu Yueming dan Aula ke-10 Kaisar Yan dengan penuh semangat. Tolong beritahu saya ayah saya yang saleh. Saya turut prihatin mendengar kabar akurat dari ayah saya. Tidak sopan. Saat dia mengatakan ini, ada sedikit kegembiraan dalam suara Yanpo, dan seluruh tubuhnya bahkan gemetar tanpa sadar. Para pembudidaya hantu lainnya di Gunung Huangquan juga tampak bersemangat, dan aura mereka tidak bisa membantu tetapi berfluktuasi. Kaisar masih hidup. Ini merupakan kejutan yang tidak terduga. Banyak pembudidaya hantu yang kuat bahkan matanya menjadi merah. Kaisar Wu Yueming menyipitkan matanya dan berkata, saya tidak yakin apakah Kaisar Nether masih hidup, tetapi saya telah menerima kabar bahwa Kaisar Nether sekarang sedang pulih di Gunung Huangquan. Silakan buka formasi Gunung Huangquan, sehingga buku itu. Duduklah dan temukan kebenarannya.
Wajah bersemangat Yan Po tiba-tiba berubah, matanya yang bersemangat langsung berubah menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa maksudmu, Tuan Wu Yue Mingdi? Tujuan pihak lain adalah datang ke Gunung Huangquan. Itu tidak menarik." Kaisar Wu Yue Ming berkata dengan ringan. "Aku dan istana saudara ke-10 menerima kabar bahwa saudara Yu Ming telah kembali hidup-hidup dan sekarang berada di Gunung Huangquan. Saudara Yu Ming adalah salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah, dan dia jugalah yang kita nantikan saat itu, saudara-saudara. Jika dia masih hidup, itu akan menjadi masalah besar tidak hanya bagimu Gunung Huangquan, tapi juga bagiku di dunia bawah. Kami pasti akan pergi dan mengunjunginya." Wajah Yan Po menjadi gelap, "Aku sudah memberitahumu bahwa ayah angkatku belum kembali." Kaisar Wu Yue Ming memandang Yan Po dan mencibir. "Kamu tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang kamu katakan, Yan Po. Kita semua berkumpul di sini hari ini, tentu saja, saya tidak akan mundur karena kata-kata Anda. Saat itu, kami tidak melakukan apapun terhadap Anda di Gunung Huangquan. Hari ini, Anda hanya perlu membuka. Kami akan merasakan Gunung Huangquan dengan hati-hati. Jika kami tidak dapat menemukan saudara Yu Ming, kami akan pergi sendiri. Ya, cepat buka, Yan Po, jangan buang waktu." Kaisar Aula ke-10 Yama juga mengambil langkah maju, matanya dingin. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan ini, seperti lautan luas, menyapu langit dan bumi. Menyebabkan seluruh formasi Gunung Huangquan bergetar hebat. "Tuan Yama dari Istana ke-10, apa yang kamu lakukan?" Ekspresi Kaisar Yama tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru mundur untuk menjaga Gunung Huangquan. Semua orang di Gunung Huangquan juga terlihat marah. Adapun kaisar yang kuat di kejauhan, ekspresi mereka sangat serius saat ini. Tindakan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama sungguh aneh, mereka tidak melakukan gerakan khusus apapun menuju Gunung Huangquan selama bertahun-tahun. Tetapi hari ini mereka datang dengan kekuatan seperti itu. Terutama Kaisar kuno yang mengetahui bahwa mereka berdua datang dari Laut Bencana Abadi dengan gila-gilaan, bahkan lebih tersentuh hatinya. Keduanya bertindak bersama-sama, jelas tidak bertindak impulsif, itu pasti sesuatu yang terjadi di Lautan Bencana Abadi ini. Selain itu, kemungkinan besar ada hubungannya dengan Gunung Huangquan dan bahkan Kaisar Netherworld saat itu. "Hah, apa yang kamu lakukan? Aku dan Wu Yue Mingdi telah berbicara baik kepadamu, dan mereka telah memberimu wajah Gunung Huangquan. Karena kamu tidak perlu minum anggur sebagai hukuman, jangan salahkan aku untuk itu," bersikap kasar. Setelah kata-kata itu keluar, Kaisar Yama dari Istana ke-10 tiba-tiba mengambil langkah maju. Ledakan. Aliran Istana ke-10 Yanqi yang menakutkan melonjak ke langit, dan niat membunuh yang mengerikan dari 4 kaisar besar menyapu seperti lautan luas pada saat ini. Menghantam barisan penjaga Gunung Huangquan di depan. Ledakan. Seluruh barisan penjaga Gunung Huangquan bergetar hebat, seperti air mendidih, yang sangat menakutkan. "Semuanya, ikuti aku dan jaga Gunung Huangquan," Yan Po meraung, dan dengan kasar melepaskan aliran Huangquan Qi dari tubuhnya. Huangquan Qi ini dengan cepat bergabung dengan pegunungan Huangquan di sekitarnya, dan benar-benar berubah menjadi kuning utuh. Dunia di Quanshan biasa saja. Pada saat yang sama, Yan Po memandang kedua orang itu dengan kaget dan marah, dan berteriak dengan marah, "Dua Kaisar Agung, saya, Gunung Huangquan, tidak pernah bermusuhan dengan Anda. Kalian berdua tidak pernah melakukan apapun terhadap saya, Gunung Huangquan. Mengapa kamu mau mengambil risiko hari ini? Dunia sedang dalam aib, memperlakukanku seperti ini." Quanshan. Petik 2. Ada banyak aura Kaisar Agung lainnya yang hadir saat ini. Jika Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Dunia Bawah 10 Istana mengambil tindakan terhadap saya, Gunung Huangquan, demi harta karun Gunung Huangquan. Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menguasai dunia bawah?
Di masa depan. Menjadi rekan penguasa dunia bawahku. Yan Po meraung marah dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Tapi seberapa kuatkah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan Kaisar Aula ke-10 Yama? Saat itu, mereka hanya takut satu sama lain dan demi citra mereka sendiri di dunia bawah, jadi mereka tidak mengambil tindakan paksa. Sekarang bencana abadi nihai telah terjadi, bagaimana mereka berdua masih berani membiarkan Gunung Huangquan terus berlanjut seperti ini? Jika Kaisar Nether tidak ketahuan, tidak akan ada perdamaian. Pembicaraan yang manis. 10 istana neraka mendengus dingin, dan sebuah istana megah tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu istana muncul, aura dunia bawah yang menakutkan segera meletus. Dan aura hantu yang suram tiba-tiba muncul di langit dan bumi, dan kehampaan muncul samar-samar. Istana ini sangat megah dan gelap gulita, seolah-olah tidak ada di dunia ini. Begitu muncul, ia memancarkan kekuatan yang membuat semua orang tercekik. Berdiri di langit yang luas, tinggi, membuat orang merasa seperti sedang melihat ke atas. Di bawah aula ini, setiap orang merasa bahwa hidup dan mati ditentukan oleh surga, hidup dan mati setiap orang dikendalikan oleh aula ini. Dan tidak ada seorang pun yang dapat melampaui dunia ini. Ini adalah harta karun dunia bawah tertinggi Lord Yama dari Istana ke-10, Istana Hades ke-10. Di kejauhan, banyak kaisar kuno yang terengah-engah. 10 istana Hades adalah harta karun tertinggi dari 10 istana neraka, konon lahir ketika dunia bawah dibuka. Sekarang setelah pecah, seluruh kehampaan di dunia bawah bergetar hebat, seolah-olah akan meledak. Ledakan. Saya melihat aula megah itu tiba-tiba melesat ke dalam kehampaan, boom, 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 raungan yang dahsyat menyebabkan miliaran dimensi ruang di seluruh wilayah Gunung Huangquan bergetar hebat. Dan mulai dihancurkan. Gunung Huangquan telah mampu berdiri di sini tanpa rusak selama bertahun-tahun, pertama karena penjagaan Yan Po. Dan kedua karena Gunung Huangquan mempertahankan metode terbaik yang ditinggalkan oleh Kaisar Netherworld. Dapat dengan mudah melawan Kaisar biasa. Tapi sekarang Kaisar Neraka Istana ke-10 mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, bagaimana Gunung Huangquan bisa dipertahankan tanpa Kaisar Netherworld. Gunung itu bergetar hebat dalam sekejap, seolah-olah akan meledak di tempat. Yu Ming, karena kamu masih hidup, kenapa kamu tidak keluar? Wu Yue Mingdi juga mencibir, mengambil satu langkah ke depan, dan hantu gunung muncul di belakang tubuhnya. Hantu gunung menyapu dan menabrak penjaga Gunung Huangquan di bawah. Ledakan. Seluruh formasi penjaga Gunung Huangquan tiba-tiba mengeluarkan suara retakan yang keras. Ini sudah berakhir. Yan Po dan yang lainnya terkejut, mereka semua muntah darah di tempat akibat benturan yang sangat besar, dan mereka semua tampak ketakutan dan putus asa. 24 Kaisar Agung bergabung, dengan kekuatan bertarung seperti itu, tidak ada seorang pun di dunia bawah yang dapat menolak keberadaan mereka. Gunung Huangquan juga tidak bisa. Mungkinkah Gunung Huangquan, yang telah berdiri di dunia bawah selama bertahun-tahun, akan dihancurkan hari ini? Ada keputusasaan di mata Yan Po. Dia dengan gila-gilaan mengaktifkan esensi di tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Dia hanya menatap Kaisar Wu Yue Ming dengan marah, matanya berkedip-kedip, seolah bertanya mengapa. Namun, Kaisar Wu Yue Ming mengabaikannya dan hanya menyerang. Melihat serangan 24 Kaisar Agung akan sepenuhnya menembus pertahanan Gunung Huangquan, mereka bisa memaksa masuk. Pada saat ini, seolah merasakan sesuatu, serangan Kaisar Neraka Istana ke-10 yang mendesak Istana Dunia Bawah ke-10 tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, sebuah slip giok gelap tiba-tiba muncul di tangannya. Di slip giok ini, ada yang sederhana dan gelap. Rune yang tidak jelas dalam kehampaan. Seolah-olah pesan dikirim satu demi satu dan ditangkap oleh slip batu giok hitam ini. Ini Nyonya Meng, menggunakan cara darurat untuk mengirimi saya pesan. Apa yang terjadi?
Nyonya Meng selalu tertutup dan mengasingkan diri sepanjang tahun. Bagaimana dia bisa tiba-tiba mengirimi saya pesan? Kaisar Aula ke-10 Yama mengerutkan kening, dan kesadarannya langsung meresap ke dalam slip batu giok hitam. Jika orang lain mengiriminya pesan, 10 istana neraka mungkin tidak akan memperhatikannya secara langsung saat ini. Tetapi Po Meng berbeda, mereka bertiga memiliki hubungan yang sangat dalam ketika mereka melakukan perjalanan ke dunia bawah. Yang terpenting Meng Po tidak pernah terlibat dalam urusan wilayah Shen Luoyan, kecuali terjadi sesuatu yang besar, dia tidak akan buru-buru mengiriminya pesan. Tentu saja, Kaisar Yama dari Istana ke-10 tidak akan mengabaikannya. Namun, ketika Istana ke-10 Kaisar Yama merasakan pesan di slip batu giok hitam, seluruh wajahnya tiba-tiba berubah. Apa? Ekspresi keterkejutan dan kemarahan tiba-tiba keluar dari pupilnya, dan serangan di tangannya tiba-tiba berhenti. Dia memandang Kaisar Ming 5 gunung di depannya dengan kaget dan marah. Yama, mati. Setelah dia meninggalkan wilayah Shen Luoyan, sekelompok kaisar yang kuat secara paksa memasuki kota Fengdu dan menyerang serta membunuhnya di tempat. Sebelum kematiannya, Yama meninggalkan pesan yang diduga terkait dengan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dan klan Abais. Apa yang terjadi? Kaisar Aula ke-10 Yama sangat ketakutan dan marah pada saat ini, dan serangannya terhadap Gunung Huangquan berhenti seketika, dan tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Mustahil. Bagaimana Kaisar Yama bisa mati? Bukankah dia berbasis di kota Fengdu? Bukankah di sana ada jembatan Naihe dan sungai Wangchuan? Bab 5604. Juga milikmu. Bagaimana dia bisa mati? Pada saat ini, kemarahan di hati Kaisar Aula ke-10 Yama belum pernah terjadi sebelumnya. Di zaman kuno, dia, Kaisar Yama dan Po Meng bekerja sama untuk menjelajahi dunia bawah. Hubungan keduanya sedekat saudara. Tapi sekarang, Yama sudah mati. Dia meninggal di tangan bawahan Kaisar Wu Yueming. Kaisar Neraka Istana ke-10 tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang Kaisar Neraka 5 Gunung, pupil matanya menunjukkan kemarahan dan mata dingin. Jika Yama benar-benar mati di tangan orang-orang di bawah komando Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, maka kemungkinan besar kepergianku dari wilayah Shen Luo Yama diatur oleh Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Dengan cara ini, berita tentang Yongji Nihai dan Gunung Huangquan, Kaisar Ming dari 5 gunung telah merencanakannya. Pada saat ini, seluruh tubuh Kaisar Yama dari Aula ke-10 menggigil kedinginan, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Apa artinya ini? Artinya semua yang dia lakukan dipimpin oleh Wu Yue Mingdi dan sepenuhnya dikendalikan olehnya. Tanpa serangan dari 10 istana neraka, serangan di Gunung Huangquan segera melemah, dan formasi yang awalnya runtuh dengan cepat menjadi stabil. Wajah Kaisar Wu Yueming menjadi gelap dan dia segera berbalik menghadap Kaisar Yama dari Istana ke-10 dan memarahinya dengan cemberut. Kaisar Yama dari Istana ke-10, Gunung Huangquan ini akan segera ditembus, mengapa kamu tiba-tiba berhenti? Tapi begitu dia menoleh, dia melihat mata Kaisar Yama dari Istana ke-10 yang marah dan dingin, dan dia tiba-tiba terkejut. Apa yang terjadi? Kamu pria yang baik, kenapa kamu ingin bertanya padaku kenapa aku berhenti? Kaisar Neraka Istana ke-10 berteriak dengan marah, dan saat melihat ketidakpercayaan Kaisar 5 Gunung Hades, dia tiba-tiba mengaktifkan Istana 10 Hades dan menghancurkannya ke arahnya. Ledakan. Energi dunia bawah yang menakutkan itu seperti lautan luas, menutupi Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung dalam sekejap. Sidian, apa yang kamu lakukan? Kaisar Wu Yueming meraung. Ekspresinya ketakutan dan marah, dan dia tidak berani gegabah. Dia buru-buru mengatupkan kedua tangannya. Saat berikutnya, aura gunung yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Pegunungan yang megah itu seperti binatang buas purba yang muncul dari dunia bawah kuno. Itu meledak dari kehampaan dan menabrak 10 istana Pluto di atas. Ledakan.
Raungan yang mengejutkan bergema, dan istana 10 Hades bergetar hebat. Energi hantu yang tak terhitung jumlahnya hancur. Istana 10 Hades yang gelap langsung terguncang dan terbang mundur oleh gemuruh-gemuruh. Kaisar dunia bawah 5 gunung juga mundur dengan keras di bawah pukulan ini. Dia hanya merasakan tangannya mati rasa, dan energi serta darah di tubuhnya melonjak. Dia memandang Kaisar dunia bawah aula ke-10 dengan kaget dan marah. Kamu gila. Kaisar dunia bawah 5 gunung mengumpat dengan marah, apa yang salah dengan Kaisar dunia bawah istana ke-10? Dan pemandangan di sini langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Ini, bagaimana situasinya? Mengapa Kaisar dunia bawah 5 gunung dan Kaisar dunia bawah istana ke-10 mulai bertarung sendirian? Kaisar dunia bawah 5 gunung, apakah kamu orang gila? Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu berani bekerja sama dengan klan Abyss dan diam-diam menjebakku, Kaisar dunia bawah. Kamu sangat berani. Aula ke-10 Kaisar Yama dipenuhi dengan aura pembunuh, dan aura dunia bawah yang menakutkan tetap ada di sekelilingnya, seolah-olah telah berubah menjadi lautan luas. Kaisar Wu Yueming bekerja sama dengan Abyss. Kata-kata Kaisar Yama dari istana ke-10 mengejutkan kaisar besar dan orang kuat lainnya yang hadir, menyebabkan keributan. Jurang Maut adalah musuh publik Laut Kosmik. Meskipun ada perang antara dunia bawah dan Laut Kosmik, itu hanya konflik internal. Namun, klan Abyss bermaksud untuk menghancurkan seluruh Laut Kosmik. Bekerja sama dengan Jurang Maut berarti menjadikan semua orang kuat di seluruh dunia sebagai musuh. Neraka. Ini adalah dua konsep yang sangat berbeda. Siapapun yang bekerja sama dengan Abyss akan menjadi musuh publik seluruh dunia bawah. Di seberangnya, murid Kaisar Wu Yueming tiba-tiba menyusut dan kemudian dia berteriak dengan marah, "Kamu, apa yang kamu bicarakan di aula ke-10? Siapa yang bekerja sama dengan klan Abyss?" Saat Kaisar Yama dari istana ke-10 membuka mulutnya, dia sudah menatap Kaisar 5 gunung. Pada saat ini, dia melihat kilatan kepanikan dan kemarahan pada murid Kaisar 5 gunung. Ekspresi tidak normal membuat Kaisar Yama dari istana ke-10 merasa hebat. Tiba-tiba, seperti yang diharapkan, hati Kaisar Yama aula ke-10 terbakar amarah. Padahal, saat mendapat kabar tersebut dari Meng Po, ia masih memiliki secercah harapan di hatinya. Berharap pesan Meng Po hanya sekedar kesalahpahaman, namun kini setelah melihat kepanikan di mata Kaisar Wu Yueming, ia langsung terbangun. Berita dari Meng Po. Saya khawatir itu benar. Jika tidak, Kaisar Wu Yueming tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Kaisar dunia bawah 5 gunung, aku tidak menyangka kamu akan menjadi hantu seperti itu. Kaisar neraka istana ke-10 tampak terkejut dan marah, dan hatinya bergetar. Jika kamu benar-benar bekerja sama dengan Jurang Maut, maka bencana abadi di dalam lautan kejahatan. Tidak, kamu sengaja memancingku keluar dari Shenluo Yanyu, pergilah selamanya. Selama bertahun-tahun, apa yang terjadi di lautan kesengsaraan dan Nei, Anda sengaja membiarkan saya melihatnya. Aula ke-10 Kaisar Yama terus berkata dengan ngeri, jadi cerita tentang Kaisar Netherworld juga salah. Tidak, saya pribadi merasakan aura Kaisar Netherworld. Itu tidak mungkin palsu. Jadi, Kaisar Netherworld juga bekerja sama dengan Anda. Lalu ini neraka. Gunung. Memikirkan hal ini, Kaisar Yama dari istana ke-10 tidak dapat lagi menahan kepanikan di hatinya, dan tiba-tiba memandang Kaisar Yamapo, apakah Yamapo ini juga milikmu? Begitu dia mengatakan ini, yang lain belum bereaksi. Wajah Kaisar Yanpo, yang telah ditangguhkan dalam formasi dan menahan serangan, tiba-tiba berubah. Ada sedikit kepanikan di pupilnya, dan dia cemas. Matikan lampu dan lindungi mata Anda. Ayo, buru-buru menatap Kaisar Wu Yueming. Namun, setelah melakukan gerakan ini, Yanpo sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan buru-buru membuang muka, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba memadat. Namun,
Ekspresi ini sepenuhnya menarik perhatian Kaisar Istana ke-10 Yama. Sungguh, Kaisar Yama dari Istana ke-10 tampak kaget dan marah. Tanpa diduga, Yamapo ini juga merupakan anggota Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung. Memikirkan kembali tindakannya sebelumnya, hati Kaisar Yama Istana ke-10 dipenuhi dengan kedinginan. Dia selalu dituntun oleh hidungnya. Saya bangga telah meninggalkan pengawasan rahasia di dojo Wuyue Mingdi, bahkan mungkin tindakan orang yang ditundukkannya semuanya berada di bawah kendali Wuyue Mingdi. Memikirkan hal ini, Kaisar Neraka Istana ke-10 tidak lagi ragu-ragu. Dengan keras energi dunia bawah yang menakutkan tiba-tiba membakar tubuhnya. Dia dengan cepat mengaktifkan Istana Hades ke-10 dan mundur jutaan mil dalam sekejap. Jika Kaisar Yanpo dan Kaisar Wu Yueming benar-benar berkolusi, maka Gunung Huangquan ini kemungkinan besar adalah sebuah konspirasi melawan dirinya sendiri. Berjalan. Dengan pikiran yang melonjak di benaknya, seluruh tubuh Kaisar Yama dari Istana ke-10 langsung berubah menjadi aliran cahaya, menoleh dan terbang menuju langit yang jauh. Tidak lagi peduli dengan Gunung Huangquan. Melihat Kaisar Hades dari Istana ke-10 pergi seperti ini, ekspresi Kaisar Hades dari 5 gunung berubah. Dia terkejut dan buru-buru berkata, "Sidian, apa yang kamu bicarakan? Hentikan dengan cepat. Jika ada yang ingin kamu katakan, apakah ada kesalahpahaman antara kamu dan aku? Kenapa dia muncul begitu saja? Pada akhirnya apa yang terjadi?" Berdasarkan pemahamannya tentang Kaisar Istana ke-10, jika tidak terjadi sesuatu yang istimewa, Kaisar Neraka Istana ke-10 tidak akan pernah bereaksi seperti sebelumnya. Memikirkan hal ini, Kaisar Wu Yueming tidak bisa lagi menahan diri, dia diam-diam melirik Kaisar Yama di belakangnya, dan tanpa mempedulikan hal lain. Dia buru-buru mengejar tempat di mana Kaisar Yama dari Istana ke-10 telah pergi. Tidak, dia harus mencari tahu apa alasannya. Boom, boom. Kedua aliran cahaya itu dengan cepat meninggalkan Gunung Huangquan dan menghilang ke langit. Semua pembudidaya hantu di Gunung Huangquan hampir putus asa sebelumnya, tetapi sekarang mereka semua linglung, Kaisar besar di kejauhan juga tercengang. Dia datang dengan galak dan pergi dengan tergesa-gesa. Mereka semua bingung, apa yang terjadi tadi? Pergi dan lihatlah. Segera aura para Kaisar Agung itu pergi satu demi satu, mengejar 10 istana Kaisar Neraka dan Kaisar Dunia Bawah 5 gunung, dan menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Di Gunung Huangquan, banyak pembudidaya hantu yang melihat ini, menghela nafas lega. Pada saat ini, di antara penggarap hantu Gunung Huangquan, seorang pria kuat yang memancarkan aura Kaisar Semu Puncak tiba-tiba naik ke langit, mendatangi Yanpo, dan berkata dengan ragu. "Tuan Yanpo, mengapa Istana ke-10 Yama Kaisar berkata bahwa kamu adalah 5 gunung Ming sebelumnya?" Rakyat Kaisar. Mata Yanpo muram dan dia berkata, "Bagaimana saya mengetahui hal ini? Mungkin, Kaisar Aula ke-10 Yama ingin dengan sengaja mengasingkan kita sehingga dia dapat menemukan kesempatan untuk menyerang Gunung Huangquan saya." Setiap orang memiliki keraguan di wajah mereka. "Apakah kamu tidak percaya padaku?" Yanpo tampak jelek dan berkata dengan marah. "Jika kamu memikirkannya dengan kakimu, kamu semua tahu bahwa Kaisar ini tidak mungkin orang dari Kaisar Dunia Bawah 5 gunung. Dikabarkan ayah angkatnya tidak sengaja jatuh ke laut alam semesta, mungkin di belakangnya ada 5. Kaisar Yueming dan Kaisar Yan dari Istana ke-10 menyebabkan masalah, bagaimana saya bisa disuap oleh mereka? Akankah saya, Yanpo, menjadi orang yang tidak berperasaan dan tidak adil?" Para pembudidaya hantu buru-buru berkata, "Tentu saja tidak." Pada saat ini, pembudidaya hantu lainnya berkata, "Kaisar Yama, Kaisar Ming 5 gunung, dan Kaisar Yama 10 istana mengatakan sebelumnya bahwa Kaisar Neter masih hidup. Apakah menurut Anda dia benar-benar masih hidup?" Begitu kata-kata ini keluar, para pembudidaya hantu lainnya tampak bersemangat.
Yan Po mendengus dingin dan berkata, "Hah, apa yang kamu pikirkan? Hampir pasti ayah angkatku meninggal saat itu. Jika dia masih hidup, mengapa dia tidak kembali ke Gunung Huangquan setelah bertahun-tahun? Namun, itu tidak bisa sepenuhnya seperti ini. Wuding, lagi pula. Selama masih ada kemungkinan ayah angkat saya masih hidup, kami akan menyambutnya kembali." Berbicara tentang ini, bayangan buram langsung terpisah dari tubuh Yan Po, dan dia meninggalkan formasi Gunung Huangquan dalam sekejap. Wajah banyak pembudidaya hantu sedikit berubah. "Kaisar Yan Po, apa yang kamu?" Hantu ini jelas merupakan tiruan dari Yan Po. Yan Po menjelaskan, "Ini ada hubungannya dengan ayah angkat saya. Sekalipun peluangnya kecil, saya tidak bisa melepaskannya. Saya akan memisahkan proyeksi terlebih dahulu untuk mencari tahu kebenarannya. Sebaiknya Anda menyembuhkan luka Anda dengan cepat dan sembuh." Ya, sekelompok pembudidaya hantu segera kembali untuk menyembuhkan luka mereka. Kaisar Yan Po melihat kehampaan di kejauhan, wajahnya muram, tubuhnya bergoyang, dan dia tiba-tiba menghilang, kembali ke bagian dalam Gunung Huangquan. Saat ini, ada kekosongan tersembunyi 1 juta mil jauhnya dari sini. Sosok gelap tiba-tiba muncul di sini. Licik, itu adalah tiruan proyeksi yang sebelumnya dirilis oleh Kaisar Yama. Saya melihatnya dengan hati-hati datang ke kedalaman kehampaan yang tersembunyi ini. Di ujung kehampaan yang tersembunyi, sesosok tubuh agung berdiri di sini. Menunggu di sini entah untuk berapa lama. Dewasa. Melihat sosok ini, Kaisar Yan Po buru-buru membungkuk dan memberi hormat. "Kamu tidak diperhatikan saat kamu datang, kan?" Sosok itu berbalik dan memperlihatkan wajah yang sangat dingin. "Itu tidak lain adalah Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung." "Tidak," kata Kaisar Yan Po buru-buru. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.